Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Aini, NPM 2019-1457-911. Saya berkuliah di Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Pendidikan Ekonomi. Dan saya di sini ingin mempresentasikan tentang korupsi, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Pertama, saya akan membahas tentang korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi yaitu menurut Tarek Pokok, korupsi adalah upaya campur tangan menggunakan kemampuan yang didapat dari posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya. Lalu di sini juga ada menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis korupsi, yaitu yang pertama administratif corruption, di mana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Kedua di sini ada against the rule corruption, artinya korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum. Misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Kemudian ada ciri-ciri tindakan korupsi. Apa aja sih ciri-ciri dari tindakan korupsi itu? Yang pertama, itu melibatkan lebih dari satu orang. Kedua, menunjukkan perilaku diam-diam atau rahasia. Ketiga, melibatkan elemen perizinan yang membantu melancarkan rencana korupsi yang akan dilakukan. Keempat, orang yang melakukan tindakan korupsi cenderung menginginkan keputusan yang tegas. Kelima, melibatkan tindakan penipuan yang dilakukan oleh badan hukum publik. Keenam, itu ada tindakan korupsi melibatkan sikap pengkhianatan dari kepercayaan atau wewenang yang telah diberikan. Dan ketujuh, tindakan kontradiktif seperti sikap dermawan yang selalu sering ditampilkan. Selanjutnya ada kemiskinan. Apa sih kemiskinan itu? Kemiskinan adalah keadaan atas ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan atau GKM dan garis kemiskinan non-makanan atau GKNM. Menurut Faisal Bahri, kemiskinan diartikan sebagai akibat dari ketidakadaan demokrasi yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga suatu negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi seperti lahan dan teknologi, dan sumber daya seperti pendidikan, kredit, dan akses pasar. Kemudian ada penyebab kemiskinan. Penyebab kemiskinan itu ada 3. Yang pertama, system approach. Kedua, decision making model. Yang ketiga, structural approach. Kemudian ada jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama itu kemiskinan subjektif, merupakan persepsi individu bahwa ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Lalu ada kemiskinan mutlak, yaitu kemiskinan jenis ini merupakan bentuk kemiskinan di mana pendapatan individu atau keluarga berada di bawah persyaratan kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Lalu ada kemiskinan relatif,
yaitu kemiskinan jenis ini merupakan bentuk kemiskinan yang diakibatkan oleh dampak kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Lalu ada kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya alam. Hal ini menyebabkan turunnya produktivitas masyarakat. Selanjutnya ada kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang dihasilkan dari kebiasaan dan sikap orang-orang dengan budaya santai yang tidak ingin meningkatkan taraf hidup mereka seperti masyarakat modern. Yang terakhir ada kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan ini muncul karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya ada dampak kemiskinan. Kemiskinan sebagaimana permasalahan sosial dapat memberikan dampak bagi individu tersebut serta masyarakat luas. Apa aja sih dampak kemiskinan? Yang pertama itu meningkatkan kriminalitas di suatu daerah. Kedua, angka kematian meningkat. Ketiga, akses pendapatan pendidikan tertutup. Keempat, meningkatnya angka pengangguran. Dan kelima, konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Selanjutnya yaitu cara mengatasi kemiskinan. Yang pertama, melakukan pembaharuan pada data penduduk. Yang kedua, melakukan integrasi penyaluran bansos. Ketiga, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin. Keempat, memberikan insentif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan kelima, mengelola APBN dengan cermat. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketimpangan pendapatan. Apa sih ketimpangan pendapatan itu? Ketimpangan pendapatan adalah suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran standar hidup serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah Indonesia, termasuk salah satu negara yang sedang berkembang dengan tingkat ketimpangan yang cukup tinggi, di mana setiap tahun jumlah penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan Indonesia cenderung mengalami fluktuasi. Sebagai besar permasalahan penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan Indonesia disebabkan karena kurangnya pendapatan yang diterima dalam memenuhi kebutuhan hidup. Lalu di sini ada menurut Sukirno tahun 2006 terdapat dua konsep mengenai pengukuran ketimpangan pendapatan, yaitu satu, konsep ketimpangan absolut dan ketimpangan relatif. Selanjutnya ada penyebab ketimpangan pendapatan. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. Kedua, inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. Ketiga, ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Keempat, investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal atau capital insentif. Kelima, rendahnya mobilitas sosial. Keenam, pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis. Ketujuh, memburuknya nilai tukar bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju. Dan terakhir, hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga. Selanjutnya, pengukuran ketimpangan pendapatan. Distribusi ukuran size distribution menurut Todaro dan Smith tahun 2006, distribusi pendapatan perseorangan atau personal distribution of income atau distribusi ukuran pendapatan atau
size distribution of income merupakan ukuran yang paling sering digunakan oleh para ekonomi. Lalu ada kurva Lorenz. Kurva Lorenz merupakan suatu kurva yang digunakan untuk menganalisis distribusi pendapatan perorangan. Kurva Lorenz dikenal oleh Konrad Lorenz, seorang ahli statistik dari Amerika Serikat pada tahun 1905. Kurva Lorenz menggambarkan hubungan antara kelompok-kelompok penduduk dan pangsa pendapatan mereka. Lalu ada indeks Gini. Indeks Gini dikenal juga dengan Gini ratio atau rasio Gini atau koefisien Gini. Indeks Gini diciptakan oleh Corrado Gini pada tahun 1912 dalam karyanya berjudul Variabilitas atau Mutabilitas. Lalu bagaimana cara mengatasi ketimpangan pendapatan? Yaitu dengan distribusi pendapatan, yaitu dengan cara melaksanakan pembangunan di daerah-daerah yang teridentifikasi ketimpangan. Jika pembangunan dilaksanakan di daerah tersebut, maka penyerapan tenaga kerja terutama masyarakat lokal dapat terpenuhi. Dengan menyerapnya banyak tenaga kerja, maka tingkat pengangguran akan berkurang dan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dapat diatasi. Lalu bisa dengan pemerintah melalui APBN dengan fungsi alokasinya berusaha memberikan alokasi dana untuk daerah-daerah yang dianggap masih timpang. Kesimpulan, korupsi dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu bentuk, sifat, dan tujuan. Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang, diantaranya bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan negara. Dari masalah kemiskinan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa kemiskinan dapat diatasi dengan cara menambah lapangan pekerjaan. Kesenjangan dapat diatasi dengan cara mengutamakan pendidikan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meminimalisir kemiskinan. Lalu meminimaliskan KKN dan memberantas korupsi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan sistem keadilan di Indonesia dan melakukan pengawasan ketat kepada mafia hukum. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.